Halo Valentinos, pengetahuan bisa didapatkan dari manapun dan dari siapapun. Sokrates mengatakan, ilmu itu seperti udara. Dia begitu banyak di sekeliling kita dan kita bisa mendapatkannya kapanpun dan dimanapun. Dalam bahasa Arab juga dijelaskan, unjur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Kita sudah dibingungkan dengan banyaknya profesi yang tidak jelas arahnya kemana. Agamawan berbicara soal politik, politisi berbicara tentang ekonomi, ekonom berbicara soal agama, lalu kemana arahnya? Kemana kita akan bertanya? Dulu profesor itu banyak pendapatnya, walaupun pendapatannya sedikit. Nah sekarang banyak tunjangan-tunjangan profesor entah dari manapun itu, tapi tidak mau lagi berpendapat, begitu Ya, ya. Nah, kali ini kita akan membahas secara terperinci mungkin ya tentang sedikit banyaknya organisasi ataupun politik yang ada di kampus atau di luar kampus ya. ya, Mungkin bisa perkenalan diri dulu ya, Dito ya. siap. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum memperkenalkan diri kita lagi ada di Serua Jaya Cafe ya Dito ya. Buat Ya, teman-teman yang ada di Jabodetabek silahkan mampir ke sini karena di sini ada menu spesial, menu baru yaitu es krim rasa kopi nih teman-teman. Coba dimakan dulu. Es krim rasa kopi ini sebenarnya hal yang baru ya teman-teman. Ada kalau teman-teman suka kopi dan suka es krim, ini adalah persatuan antara es krim dan kopi. Ada rasa puntang, ada juga yang Aceh gayo, Galo ya teman-teman. gayo, Teman-teman gayo, gayo. Aceh Gayo ya. Coba teman-teman bisa coba lagi kalau penasaran dengan rasanya. Coba ya, saya juga akan coba nih karena baru pertama kali kopi rasa es krim rasa kopi Rasa mungkin kopi. ya. Hmm. Kopi ada Hmm. manis-manisnya, ya namanya es krim tapi rasa kopinya itu nggak hilang ya gitu ya. Iya, kerasa Ini banget. menarik teman-teman ya. Teman-teman cobain ya kalau mau es krim rasa kopi langsung aja ke seru aja ya, kafe seru aja ya. Oke, mungkin Dito langsung kita langsung bahas lagi ya. Dito kenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Halo semuanya, nama saya Dito. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang sudah semester 7, OTW 8, Fakultas? Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, sebentar lagi udah mau lulus ya. Insya Allah. Kemudian berpengalaman sebagai apa aja? Kalau untuk organisasi, saya pernah menjabat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Badan Eksekutif Mahasiswa, maupun Dewan Perwakilan Mahasiswa. Udah pernah berkecimpung dalam dunia organisasi lah ya. Alhamdulillah pernah. Udah tahu asam, garam, Ya sedikit pahitnya. banyaknya tahu lah. Oke, baik. Nah, ngomongin tentang organisasi, kita nih sama-sama tahu bahwasanya politik dan akademik itu sangat berbeda. Dua hal yang berbeda dan tempat berkiprahnya juga berbeda ya. Mm-mm. Kalau politik atau politisi itu berkiprahnya di dalam partai, sementara akademisi itu berkiprah di perguruan tinggi begitu ya. Ya, Dan dua hal ini tidak akan bisa disatukan karena kalau dalam seorangan fokusnya akan terpecah gitu mm, kan. Mau dia berfokus ke politik atau ke akademik begitu ya. Karena akademik bersifat objektif. Jadi kita itu bisa salah tapi kita nggak boleh bohong. Sementara politik kita boleh atau politisi kita boleh berbohong tapi kita tidak boleh melakukan kesalahan. ya. Sekurang lebihnya begitu teman-teman ya. Nah, pengalaman Dito secara berorganisasi selama ini itu apa aja? Kalau untuk pengalaman banyak sih kalau untuk dari pengalaman gitu. Baik pengalaman yang menarik maupun pengalaman yang buruk juga pasti ada lah kalau untuk itu. Kan. Pernah suatu kejadian gitu kan. Kalau untuk pengalaman baik gitu, banyak hal yang bisa diambil dari kalian berorganisasi. Banyak yang bisa diambil. Terutama kalian bisa memanfaatkan relasi kalian lah. Relasi kalian bakal lebih banyak daripada kalian-kalian yang tidak berorganisasi gitu kan. Alhamdulillah relasi yang saya dapatkan juga lumayan banyak gitu kan dari saya selama ikut berorganisasi. Bahkan saya pun pernah berkunjung ke DPR gitu kan sekali gitu ketika menjabat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pada saat itu tuh eh, ke ke fraksi PKS. Dalam rangka Kita mau mempelajari apa fungsi dan tugas dari DPR RI ini. Tuh, baik. karena kan
mayoritas kita itu tuh di fakultas wanita ya. Terus di otomatis anggota-anggota di IMM juga cewek pasti kan. Kebanyakan. Kebanyakan pasti cewek. Kan yang di mana kok cewek ini tuh kurang tertarik lah dalam segi-segi pemerintahan kayak gitulah. Nah, makanya kita mencoba memperkenalkan apa itu fungsi DPR di negara ini kayak gitu. Oke, mungkin kalau fungsi DPR di negara ini itu common sense yang orang-orang harusnya tahu. Karena di SD mungkin udah dipelajari atau Ya. kita bisa dapat pengetahuan itu dari internet dan lain-lain gitu kan. Apa motivasinya sehingga harus datang ke DPR gitu? Yang pastinya untuk kita nggak munafik gitu ya, untuk menarik kader juga lah. Oh, lebih ke marketing organisasi. Marketing ya. organisasi juga. Boleh diceritakan awal mulanya ikut organisasi itu Oh, gimana? kalau untuk awalnya kita juga kena marketing juga kebetulan. Marketing organisasi juga. Apa Iya. itu marketingnya? Karena saya dulu sangat suka futsal gitu kan. Dari SD sampai SMA saya ikut futsal. Pokoknya yang berbau bola-bola ditendang gitu saya ikut. Itu. Terus sama kakak tingkat gitu. Saya dibilangin ketika saya ikut latihan futsal pertama kali di FKM gitu. Kamu kalau mau masuk futsal harus ikut Organisasi. organisasi. Oh Harus- gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh semena-mena main, harus ikut organisasi gitu. Iya, karena kita belum tahu apa-apa ya pas dulu. Masih Namanya juga lugu-lugunya ya. Kena senior. ya. Nah, Iya. jadi kita belum tahu kultur apa-apa, ya kita juga ngikutin aja lah. Ngikutin aja apa yang dibilang gitu kan, otomatis karena kita masih transisi juga kan nggak tahu apa-apa dari siswa ke mahasiswa gitu kan. Berarti zaman dulu itu masih ngikutin apa yang dibilang tanpa Ya. ditimbang. Iya, karena Oke. masih ngeraba gitu dulu tuh. Masih ngeraba-raba juga kan, makanya ikut aja dulu lah. Kayak gitu. Kemudian apa yang membuat itu bertahan sampai sekarang? Nah, kalau kemarin itu memang dapatnya karena marketing organisasi, harusnya kalau udah sadar, oh ini marketing doang gitu kan, Iya, iya. keluar gitu kan, atau nggak enak atau gimana? Oke. Yang menyebabkan bertahan sih yang pasti dapat kepercayaan langsung ya karena si kakak tingkat ini tuh nggak serta merta melepaskan gitu, nggak serta merta melepaskan begitu aja, tapi juga ngurusin kita gitu. Bagaimana pasca dari kita ikut perkaderan ini tuh, bagaimana Insight-nya. biar kita berkembang nanti kayak gitu. Jadi kita nggak dilepas serta merta gitu aja. Oke. Kita diarahin juga untuk ke hal yang lebih baik kayak gitu. Berarti dua hal yang kita udah dapat dari organisasi adalah yang pertama itu relasi, Ya. kemudian kepercayaan dan kekeluargaan Nah. yang tadi itu ya. Apalagi kira-kira? Banyak sih. Yang pasti skill itu pasti ada lah. Skill apa? Skill. Komunikasi. Komunikasi itu pasti ada dari organisasi manapun itu. Itu pasti skill komunikasi itu tuh pasti kalian dapetin gitu. Terus juga entah nanti kalian bisa ada skill ngedit. Kalian tiba-tiba bisa belajar ngedit juga. Karena ada media komunikasi di organisasi itu tuh. Kayak gitu. Terus juga yang kalian bisa dapat juga pengalaman itu yang pasti tuh. Pengalaman yang banyak. Terus juga apa ya? Pernah saya sekali itu tuh ada soal yang susah tuh minta tolong ke kakak tingkat. Minta tolong jawab. Enggak dong, minta tolong bantuin caranya itu Oke, dan dibantuin. dan dibantuin. Kebetulan karena pas saya perkaderan waktu itu tuh pas saya ikut perkaderan organisasi itu ada UTS. Ada UTS, otomatis saya harus izin dulu. Nah, si kakak tingkat ini tuh tanggung jawab setelah itu, bantuin saya UTS kayak gitu. Caranya lebih karena kan pas dulu saya masih online. Ya, COVID ya. Covid masih online kuliahnya. Oke. Selain dari hal-hal yang menyebabkan Dito bertahan sampai sekarang, pasti ada dong tantangan-tantangan dalam berorganisasi. Iya, iya. Nah, kira-kira itu apa aja? Kalau untuk tantangannya banyak sih ya. Dari perbedaan pendapat teman-teman semua, bagaimana kita nyatuin, itu tuh merupakan tantangan hal yang besar karena mereka sendiri itu pun punya egonya masing-masing gitu kan. Punya egosentris masing-masing, yang dimana kita harus
menjadikan itu satu kayak gitu untuk menyelesaikannya. Terus untuk tantangan terlebih lagi tuh ya banyak juga kakak tingkat yang ini kayaknya ya Yang apa itu? yang lepas gitu aja tuh itu pasti ada aja tapi yang lepasin kita gitu. Oh, yang nggak peduli. Nah, pasti ada aja gitu yang kayak gitu, yang nggak Oh, itu peduli. sebagai tantangan malahan jatuhnya. Tantangan juga karena kan dia udah ngejerumusin kita, tapi Oh, dia nggak peduli sama kita. oke, oke. Nah, itu tuh jadi kita mau ngapain lagi di organisasi kalau gitu tuh. Oh, berarti dalam artian Dito ini masih belum bisa mandiri dalam berorganisasi ya? Perlu Karena pada bimbingan. saat itu, Oh, pada saat itu. pada saat itu, Oke, pada saat itu Dito masih belum bisa mandiri dalam berorganisasi dan tadi yang pertama itu lebih bukan ketantangan ya, karena diskusi itu harus ada berbagai macam pendapat, mm-mm. kemudian kita bisa menyatukannya dan bagaimana cara kita menyatukannya itu adalah Oke, main idea dari mana dia? berorganisasi harusnya itu bukan tantangan kalau menurut saya gitu. Nah, untuk yang kedua juga mungkin bukan tantangan ya karena ketika kita sudah berpikir, ketika kita sudah memutuskan untuk masuk dalam suatu hal, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita pikirkan gitu. Ya, Dengan keputusan kita harus bisa bertanggung jawab gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan apa yang tidak atau apa yang di luar kendali kita gitu. Nah, selain dari itu berarti Dito tidak menemukan ada tantangan. lagi dong. Ada apa Ada itu? lagi. Hmm. Tantangannya sih kalau terlebih lagi ketika menjabat ya, Hmm. ketika menjabat di BPH Badan Pembinaan Harian pada saat itu tuh gimana caranya kita mengaktifkan kader-kader yang pasif. Oke. Itu menjadi satu tantangan karena kita menjalankan proker tanpa ada bantuan dari mereka tuh ya lumayan keteteran juga lah. Gak menutup kemungkinan itu juga jadi suatu tantangan kalau menurut saya. Iya, betul. Jadi suatu tantangan itu tuh menarik-narik ajak mereka itu. Kadang kan mereka tuh udah nggak mau, pasti ada aja yang udah nggak mau gitu kan, udah mau fokus kuliah. Oke, dalam hal ini mungkin kita bisa sedikit mensinkronisasi ya Dito Hmm. ya. Berarti kalau tadi Dito bilang ada yang udah mau fokus kuliah, berarti Hmm. organisasi ini menghilangkan kefokusan kita dalam kuliah. Bukan memfokuskan sih, itu lebih ke manajemen dirinya lagi sendirinya sih. Manajemen Manajemen waktu. manajemen diri dan manajemen waktu dia sebenarnya kan. Hmm. Sebenarnya organisasi itu nggak mengganggu sebenarnya dalam kuliah ya. Itu bagaimana orangnya aja. Organisasi tidak menghalangimu berprestasi sebenarnya. Iya, berarti si orang tersebut ini tuh belum siap gitu. Hmm. Memang mungkin dia orangnya itu nggak bisa melaksanakan dua hal sekaligus, makanya dia memutuskan untuk memilih salah satu kayak gitu. Iya, betul itu memang. Keputusannya itu sudah tepat karena kita Iya. memang tidak bisa konsentrasi dalam dua hal atau Mm-mm. lebih gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih tantangan dari kompetisi-kompetisi yang lain, misalnya dari organisasi ini, ada organisasi itu ada nggak sebagai tantangan gitu? Oh, kalau organisasi tantangan kompetisinya ya paling apa ya? Karena saya di eksternal dan internal di FKM juga masuk dua-duanya, Jadi nggak tantangan. jadi kayak tantangan mungkin. Terus juga nggak ada organisasi ekstra lainnya di FKM Oh, ini. berarti cuma ada dua organisasi ekstra dan intra gitu. Iya, Dan dan di FKM ini tuh saya ikut dua-duanya kan, di intra ikut, di ekstra ikut, dan juga nggak ada ekstra lainnya. berarti di FKM itu cuma ada dua organisasi. Hmm. Berarti cuma ada IMM dan Oh enggak, kalau untuk di FKM ada 5. banyak berarti. Itu kan internalnya 4, ekstranya 1. Hmm. Kalau untuk ekstra ya IMM, kalau untuk intranya ada DPM, BEM, ada lembaga semi otonom. Lembaga semi otonom ada 2, ada Semesta dan Erdams. Oke, dari beberapa organisasi yang sudah disebutkan, apakah itu menjadi kompetisi yang sehingga menyebabkan Dito itu menganggap dia sebagai sebuah tantangan atau ya enggak ya udah berjalan aja gitu ya. Kita sama-sama fair-fairan nggak ada tantangan dan lain-lain gitu. Oh, eh, pernah suatu kejadian itu kan karena memang justru pas ketika saya menjabat di IMM gitu kan lawan kita itu justru internal, padahal kalau kita ikut ekstra itu kalian tuh boleh ikut intra gitu kan, boleh ikut dua-duanya gitu kan. Banyak yang dari mereka itu tuh
yang memutuskan untuk pilih salah satu doang, milih Intra doang. Pada saat itu, banyakannya itu dari beberapa tahun ke belakang lah, dari angkatan saya ke bawah gitu kan. Adalah beberapa kali yang kayak gitu memang. Itu menjadi suatu tantangan juga bagi kita, bagaimana cara mengkader orang gitu kan. Bagaimana cara si anggota barunya ini bisa banyak gitu kan. Si anggota baru. Kenapa? Kenapa harus banyak? Ya gimana lagi karena kita di YMM itu ada 10 bidang, setiap bidang ada ketua bidang dan sekretaris bidang, ditambah 3 ketua umum. Otomatis minimal kita membutuhkan 23 orang untuk regenerasi. Oke, baik. Berarti ada kesalahan dalam apa namanya? Dalam pengkaderisasi atau pencerminan atau representasi dari organisasi itu sehingga tidak ada yang Masuk. berminat untuk masuk ke organisasi itu atau bagaimana? Sehingga menganggap kompetisi itu kompetitor lainnya sebagai tantangan. Hmm, Mungkin kita melihat memang dari diri mereka lah, karena kan IMM ini itu general ya, karena ada di bidang agama, terus kemahasiswaan dan kemasyarakatan gitu kan, ada 3 bidang itu kalau IMM. Sedangkan kalau untuk LSO ini itu tuh benar-benar yang kesehatan, cuma fokus kepada kesehatan. Itu untuk Erdams lebih ke praktek pada saat apa sih namanya, melakukan pertolongan kayak gitu untuk di Erdams. Kalau untuk semesta ya sebagaimana FKM penyuluhan kayak gitu. Sedangkan kita IMM itu general, semua Ada. kita ada. Oke, dari yang disebutkan tadi itu minimal harus 23 orang gitu Mm-mm. ya. Berarti diinterpretasikan kita bisa menganggap bahwasanya organisasi yang Dito ikutin itu lebih ke fokus kepada menjalankan apa namanya? Lebih fokus kepada menjalankan Organisasi. organisasi bukan orang-orang yang ada di dalam organisasi gitu. Jadi ya ya udah kita itu butuh orang-orang yang mau berorganisasi karena kita punya program untuk Mm-mm. menjalankan program bukan bukan fokus kepada pengembangan mahasiswanya. Oh, ya ya, paham paham. Jadi gini, Sir. Ini pengalaman saya aja ya, karena pada saat itu pun saya itu tuh kurang lah, memang kurang lah pada saat saya menjabat gitu kan, Kurang apa tuh? kurang dari si anggotanya, Kurang kuantitasnya. iya kuantitasnya kurang. Kalau untuk kuantitasnya kurang, yang dimana kita itu kebingungan gimana caranya, tapi kita tetap mempertahankan. Akhirnya kita memaksakan yang pasif ini, buat masuk aja ke bidang itu yang menjadi kenapa kita harus banyak gitu kan, minimal 23 kayak gitu. Sebentar, memaksakan yang pasif berarti situ si pasif ini udah masuk di hitungan dong. Iya, jadi kita kan kekurangan orang nih. Jadi si pasifnya itu cuma numpang nama disimpan, Ya, numpang nama doang. Yang dimana di situ menyebabkan salah satu bidang itu tuh keteteran lah, karena cuma satu orang gitu kan. Nggak nggak ada entah itu mau ketua bidang ataupun sekretaris bidang kayak oke. gitu. Seharusnya itu menjadi evaluasi kita sebagai Mm-mm. aktivis atau sebagai politisi atau sebagai apa namanya organisatoris. Iya, Kenapa orang-orang atau teman-teman itu pasif dalam berorganisasi? nah, Apakah ada yang salah dalam sistem organisasi kita? Atau apakah ada yang kurang tepat yang sehingga membuat teman-teman itu enggan untuk mengikuti iya, iya, program-program kita gitu kan? Seharusnya kita menjadi evaluasi iya, iya. gitu. Nah, sudah dapat belum evaluasinya? Karena Alhamdulillah. kalau misalnya tadi gitu ngomongin tentang eh, kita harus tambah Mm, orang lagi, sementara udah ada kuantitas yang memang nggak aktif gitu, adanya mm, pasif. Nah, kenapa dia pasif? Kenapa kita fokusnya ke mahasiswa yang baru atau orang-orang baru yang kita harapkan menjadi aktif, padahal belum tentu aktif. mm. Kenapa kita nggak memanfaatkan sumber daya atau SDM yang udah ada aja gitu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar Iya, gitu iya. kan. Apakah cerminan dari yang udah-udah itu kurang baik sehingga teman-teman yang udah masuk di dalamnya itu tidak aktif begitu? Sebenarnya eh kalau untuk yang saya rasain ya, alhamdulillah saya bertahan sampai akhir periode gitu kan, kurang lebih selama 3 tahun lah. Kalau saya sih merasakan emang nggak ada apa ya, nggak ada permasalahan gitu. Cuman emang dari teman-teman semua ini tuh yang pasif ini tuh mereka tuh kebanyakan alibinya itu mau fokus di kuliah
Tuh, karena mereka tuh kurang bisa membagi waktunya antara kuliah dan organisasi. Mereka dia tuh katanya. Apakah tidak ada pengayaan seperti bagaimana cara manajemen waktu? Pasti ada dong. Ada. Materi itu ada. Cuman kan kembali lagi ke diri kita itu. Kita bisa nangkep materi tersebut atau enggak gitu kan. Kita bisa menangkap pembelajaran dari yang disediakan oleh organisasi atau enggak kayak gitu. Iya ya, lebih ke diri personalan ya, Iya. perorangan gitu, bagaimana dia bisa mendapatkan atau tidak. Tapi kita juga udah sempat ngajak gitu kan. Hmm. Pasti kita juga ngajak buat mereka aktif lagi pasti gitu. Cuman ya dari merekanya udah nggak bisa, kita udah ngajak juga. Ya mau gimana lagi? Cuma Jadi kita berharap dengan orang yang baru yang akan ya. kita kader sehingga mereka aktif nantinya Mm-mm. gitu. Nah, ternyata bener ya pepatah yang katanya ngejaga itu lebih sulit daripada mempertahankan itu lebih sulit daripada Mendapatkan. mendapatkan. Ya. Itu bener pernah Iya. kejadian. Oh, benar ya. Bener Gimana itu. tuh? Jadi Itu kejadian. ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, jadi Mm-mm. kita gimana? Maksudnya tadi pepatahnya adalah mempertahankan Pertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. mendapatkan. Bagaimana itu? Jadi kita tuh lebih kalau di kita ya ngelihatnya itu kita tuh lebih gampang menarik mendapatkan anggota-anggota baru karena lawan kita tuh cuma di ini di apa namanya organisasi lainnya gitu kan organisasi lainnya sedangkan ketika mempertahankan kita lawan kita tuh di dalam tuh banyak sebenarnya lebih banyak lagi Hmm. entah nanti eh, Dosen. dosen satu itu terus juga entah temen Hmm. tiba-tiba ada perpecahan kan kita nggak ada yang tahu Oh, tiba-tiba ada pertengkaran gitu kan jadi nggak enakan itu juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan mereka itu pasif oh iya. kayak gitu terus juga apalagi ya sebenarnya banyak sih yang menjadi hal-hal yang menjadikan seseorang pasif itu ya. Hmm. Seharusnya kalau memang kita mendahulukan atau mengedepankan kualitas, Mm-mm. kuantitas itu juga akan naik tersendirinya. Jadi kalau kita mengkedepankan kualitas dari orang-orang atau sumber daya organisasi kita, kuantitas kita akan naik sendirinya. Alhamdulillah itu memang kejadian Kejadian juga. kejadian juga jadi pas eh, angkatan saya itu tuh yang ikut organisasi sekitar 25 orang organisasi saya ya. Yang mana tadi tuh? Hah? IMM. Yang ekstra IMM. Yang IMM tuh 25 orang, terus yang angkatan 22 tuh 13 orang. Turun tuh berarti kan? Hmm. Turun 13 orang. Terus naik lagi ke 19 orang. Naik lagi. Sekarang alhamdulillah memang dari mungkin kualitasnya sekarang alhamdulillah yang kemarin yang mendaftar itu tuh sampai 84. Wah, jauh ya. Jauh banget itu dari 19 tiba-tiba 84. Keren. Berarti kelihatan kualitas penaikan ya, penaikan Penaikannya. kualitasnya. Kuantitasnya kelihatan naik drastis gitu Iya. ya. Mungkin salah satunya karena kualitas Kualitas dari dari cerminan atau representasi organisasinya yang baik mungkin gitu Iya. ya. Oke. Tahu nggak kira-kira penyebab dari naiknya teman-teman yang mendaftar organisasi? Maksudnya Ya, tahu nggak sebab akibat mereka ikut organisasi? oke. Yang pertama pasti first impression mereka ya. Hmm. Karena kalau di kita itu tuh di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu kita diberi 1 hari, diberi 2 hari. Ada masa ta'aruf mahasiswa. Nah, di situ bagaimana kita cara memanfaatkannya supaya si mahasiswa baru itu tertarik untuk masuk ke organisasi kita. Itu di hari Rabu bisa itu ada Masta Unif yang universitas atau universitas cuman dari fakultas untuk tiap fakultas kita yang ordinir tetap tapi dilaksanakannya di satu tempat itu seunif kalau untuk yang hari Jumat itu khusus fakultas kita Oke. gitu Jadi dari awal situlah sehingga teman-teman ya itu mau join ke itu first organisasi. impressionnya terus setelah itu bagaimana kita tidak memutus komunikasi dengan si calon kader Gimana tuh caranya? entah kita ngikut-ngikut aja mereka nongkrong terus satu kita masuk nongkrongan mereka kayak gitu cuman kita nggak usah ngebahas-bahas tentang organisasi lah kita ngebahas-bahas biasa aja karena pandangan kader kalau kita ngebahas terus organisasi justru malah
Muak gitu. muak, malah nggak mau nantinya. Itu terus juga itu komunikasi yang penting. Terus juga Oke. branding, branding dari terutama dari Instagram ya. Karena di Instagram banyak konten-konten gitu kan. Karena emang konten branding yang apa ya sekarang nih yang menarik tuh banyak gitu. Oke. Itu apalagi yang konten-konten itu trending sekarang gitu kan. Nah, jadi lewat konten itu juga itu eh, menjadi salah satu minat juga. Terus bisa lewat program kerja juga. Program kerja karena kemarin tuh kenapa bisa banyak? Karena kita kemarin sebelum UAS kita mengadakan belajar bareng. Belajar bareng yang dimana mungkin si mahasiswa tersebut akhirnya tertarik gitu kan. Karena kita ngelihat kita punya Program program kerja. kerja kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi boleh nggak kita tahu apa yang apa namanya? Apa hal yang membuat IMM itu terkenal di kalangan mahasiswa baru? Hmm, Misalnya, saya kan orang Medan. Nah, ini template banget ya ini gitu ya. iya, Saya orang Medan, ketika ketemu orang baru, kamu orang Medan ya, bisa bahasa Batak iya, enggak? Nah, iya, gitu kan. Itu kan stereotype gitu ya, iya, yang memang orang-orang itu bisa mengatakan hal seperti itu karena memang kebanyakan orang yang dikatakan atau yang diketahui itu iya, iya. menjadi satu paradigma atau personal branding Hmm, jatuhnya ya gitu. Jadi kira-kira personal branding atau storytype dari si IMM ini apa? oke. Kalau dari IMM nih, ketika orang denger IMM ya, orang ngedenger IMM, pasti yang pertama itu tuh, yang paling utama itu tuh kekeluargaannya, yang dapet, Kekeluargaan. banget katanya. Itu tuh IMM tuh pasti terkenal kayak gitu. eh Apalagi di internal FKM ya, internal FKM orang pasti bukan ngedenger sih, ngomongin IMM tuh pasti tentang kekeluargaannya yang memang kita dapat hari ini. Makanya sampai akhir ketika punah pun saya masih bertahan gitu kan. Karena memang dapat kekeluargaannya. Ya, ini yang dimaksud kekeluargaan ini gimana itu? Takutnya nanti kan, ah untuk kekeluargaan kan gue udah punya keluarga, ngapain ikut-ikut Iya, MIN iya, gitu kan. iya, iya, betul. Secara awam kan kita bisa bertanya Iya, iya. begitu juga kan. Iya, iya. Kalau untuk kekeluargaan ya gimana sih kalian kayak di rumah gitu. Jadi kita tuh memperlakukan kalian kayak keluarga. Jadi kalian tuh kayak di rumah, kayak di rumah Joki. bukan saling ngebantu satu sama lain kayak yang tadi kita belajar bareng dengan saling ngebantu satu sama lain ketika ada yang kesusahan ya kita bantu sebisa kita ya sebisa kita dong. Gak mungkin kita maksain ya terus kita bantu sebisa kita terus juga eh, kalau ada apa-apa tuh kalian bisa curhat ke kita gitu kayak gitu bisa curhat entah Curhat mau yang mana? curhat mau tentang percintaan mau tentang apa semuanya Oh, bisa diceritain jadi rumah ya. kayak kita menjadikan YMM itu sebagai rumah Oke, rumah house atau home. Home ya. home Home karena itu perasaan ya kan, ya. perasaan, suasana Mm-mm. gitu kan. Berarti home jatuhnya. Oke, kemudian banyak orang-orang atau mahasiswa baru itu yang enggan untuk masuk ke organisasi. Ya, Nah, kira-kira apa sebab dari hal itu terjadi? oke. eh Kita ngelihat sih karena pada saat apa namanya tuh periode saya ke bawah kan periode saya lumayan banyak tuh 25 orang terus ke bawah ke angkatan di bawah saya itu turun drastis jadi 13. Hmm. Nah, kita mencari kenapa si mahasiswa-mahasiswa ini tuh enggan mengikuti IMM gitu kan mengikuti organisasi gitu khususnya IMM kalau pas saya waktu itu concernnya lebih ke IMM gitu saya lebih memfokuskan ke IMM pada saat itu tuh kenapa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka untuk masuk lah kayak gitu Misalnya pertama dia ragu bisa ngebagi waktu atau enggak itu manajemen time. manajemen time lagi emang di dalam Al-Quran juga demi waktu ini waktu ini penting emang gitu terus juga ada program dari kampus yang menyebabkan mereka ragu karena hampir berdekatan antara pengkaderan IMM dengan program kampus ini yang Hmm. program ke kampung Inggris
Oke. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan mereka kenapa mereka nggak ngikut gitu kan itu. Cuman untuk sekarang mungkin karena belum ada omongan lagi sih, belum ada pendengar lagi, belum ada ngedengar lagi katanya mau ke kampung Inggris. Jadi mungkin jadi ngelonjak jadi 80 gitu kan. Oh, berarti kuantitasnya itu naik karena tidak ada program dari kampus. Belum ada program dari kampus. Mungkin karena yang mereka takutkan juga mereka tuh takut kecapean ntar pas pas berangkatnya gitu. Takutnya nggak jadi mereka berangkat atau nyusul gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Mereka juga jadi pertimbangannya ya kesehatan mereka sendiri gitu. Iya, iya. Jadi ketidakmauan atau keengganan itu berasal dari Hmm. eh, bentroknya program kampus, kemudian manajemen Waktu. waktunya, itu aja. Apalagi ya? Mungkin kalau pada saat itu ya memang branding dari kita juga nggak seperti sekarang gitu ya. Hmm. Branding kita karena kan kita terlalu fokus pada kualitas sedangkan kita ngelihat dari angkatan saya ya, angkatan 2021 ke bawah itu tuh udah mulai digitalisasi gitu. Hmm. Udah mulai digitalisasi yang di mana ngelihat IG dikit tertarik gitu kan. Ngelihat IG dikit tertarik sedangkan pada saat itu tuh kita nggak melakukan branding sama sekali. Konten-konten sekarang tuh belum gitu. Jadi kita masih mempertahankan cuma sekedar sebar flyer kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu hal sih. Oke, kita kembali ke yang awal tadi. Organisasi itu adalah partai. Nah, partai adalah tempat berkiprahnya para politisi. Mm-mm. Nah, kira-kira apakah ada sangkut pautnya antara politisi dan keengganan mahasiswa untuk masuk organisasi? Kalau menurut asumsi saya ya, mungkin itu bisa jadi suatu hal lah. Itu bisa menjadi suatu hal si mahasiswa ini tuh enggan untuk masuk ke dalam organisasi tuh karena Sebabnya? melihat praktik-praktik politik yang dilakukan oleh praktisi tersebut kayak gitu, Oke. entah dari program kerjanya, entah dari bagaimana dia memperlakukan perlakuan si praktisi ini ke mahasiswanya ataupun hal lainnya ataupun dia menghadapi suatu hal kayak gitu. Berarti representasi dari politisi ini atau Mm-mm. dari praktisi inilah yang membuat Mm-mm. paradigma buruk sehingga mahasiswa enggan untuk masuk organisasi. Ya ya karena kan ketika mahasiswa ini mau masuk itu tuh kan harus ngelihat dulu, pasti ngelihat itu yang pertama tuh Hmm. pemimpinnya. Nah ketika si pemimpinnya aja udah nggak disukain otomatis bagaimana dia mau masuk kayak gitu. Oke, jadi lebih ke individunya ya, individu. Kok pemimpinnya telat? Oh, kok pemimpinnya kayak gini? Ya udah, kalau pemimpinnya kayak gini berarti anggotanya lebih parah, mungkin gitu ya. Nah mungkin kayak Jadi gitu juga. paradoks jadinya Iya, ya. Oke, karena memang itu sering-sering terjadi di negara Indonesia ini. oke, baik baik. Kemudian itu, Nanti ditit ya, tit. oh, oke oke oke. Jadi itu tadi ya tentang paradigma yang kurang baik Ya, sehingga membuat teman-teman malas untuk berorganisasi. Kira-kira ada lain selain itu? apa lagi ya yang menyebabkan kengganan ini kan mahasiswa untuk masuk berorganisasi ya. Mungkin ngelihat apa ya ketidakjelasan program juga program Atau adakah ketimpangan organisasi? ketimpangan organisasi menjadi dua gitu dualisme atau kayak gimana? Jadi gini, organisasi ini dan organisasi ini tuh berbeda gitu-gitu. Oh, itu pastilah, itu pastilah. Dan itu Pasti kompetisi berarti kompetisi. kompetitif. Kalau kompetitif itu kan kembali lagi yang tadi kita dari awal kompetisi tantangan kompetisi kan ada. Nah, itu tuh menjadi suatu hal untuk menarik mahasiswa tersebut yang dimana kita kalah nggak dalam kompetisi gitu Oke. pada saat itu. Pada Pada sekarang saat itu. alhamdulillah Oke, berarti udah ada perkembangan udah dari lah. yang dulu gitu ya. Ya, Baik gitu. Oke, mungkin untuk closing statement kata-kata hari ini Dito ke adik-adiknya. buat kalian yang masih ragu berorganisasi, kalian jangan ragu karena di organisasi kalian bisa mendapatkan semuanya. Kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian mau karena di situ gudangnya ilmu. Di organisasi itu gudangnya ilmu, banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih penting daripada kekayaan karena kekayaan
kalian yang harus menjaga, sedangkan ilmu yang menjaga kalian. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin itu aja teman-teman dari kami. Saya Dion Valentino dan Adi Pradito. ya mungkin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.